Perkenalkan, nama saya Benedictus Radian Dionggoro, NBI 146204x41. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu esai tentang ISO 31000/2018. Di sini saya dari mata kuliah Audit Teknologi Informasi kelas B. Dan di sini saya menjelaskan tentang latar belakang, prinsip dasar ISO, resiko, prinsip manajemen resiko, risk maturity, objek dan subjek, sumber data, pengumuman data, analisis data, tahapan-tahapan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama terkait latar belakang. Di sini menjelaskan terkait manajemen resiko merupakan strategis penting yang harus dilakukan oleh organisasi. Hal ini dikarenakan penerapan manajemen risiko dapat menjadi tindak preventif agar perusahaan memiliki kesempatan untuk menghindari dan meminimalisir risiko yang ada. Kemudian di sini ada penjelasan singkat terkait risk maturity dapat menjadi metode yang sangat tepat untuk mengevaluasi praktik manajemen risiko. Kemudian risk maturity ini merupakan alat untuk mengembangkan kerangka kerja risk maturity model yang diawali dengan mengidentifikasi parameter dari risk maturity. Kemudian risk maturity dapat membantu organisasi dalam mengetahui tingkat maturitas dan gambaran posisi organisasinya dalam menerapkan manajemen risiko. Kemudian namun ada juga pengukuran risk maturity level dan evaluasi penerapan manajemen risikonya. Dengan melakukan evaluasi diharapkan perusahaan akan melakukan perbaikan hingga mencapai level yang lebih tinggi. Kemudian untuk penggunaan ISO 31000 ini untuk merancang risk maturity model cocok untuk diterapkan karena jumlah organisasi di Indonesia yang menggunakan standar ISO 31000 selalu menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan standar lainnya menurut Ahmad 2019. Namun saat ini ISO telah merevisi dan memperbaharui ISO 31000 2009 menjadi ISO 31000 2018 sehingga penggunaan ISO 31000 2009 yang dirancang tidak lagi relevan untuk saat ini. Namun hingga saat ini ISO 31000 2018 masih belum dilengkapi oleh risk maturity model, dan pada penelitian terdahulu rancangan risk maturity model dengan ISO 31000 2018 sebagai model utama. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip dasar ISO 31000 2018. Di sini menjelaskan terkait prinsip-prinsipnya. Jadi yang pertama adalah pendekatan terintegritas terhadap manajemen risiko. Nah, ini mengacu pada perlunya masukan manajemen risiko ke dalam seluruh struktur dan proses organisasi. Kemudian di sini setiap organisasi memiliki konteks yang berbeda, dan oleh karena itu ISO 31000 menekankan pentingnya menyesuaikan pendekatan manajemen risiko dengan konteks organisasi. Kemudian ini untuk tetap standar yang menjadi kiblat dalam implementasi manajemen risiko, diantaranya ada Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau disingkat COSO, dan the International Organization for Standardization ISO 31000. Namun risk management framework yang dimiliki oleh ISO 31000 memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan framework standar lainnya. Dapat mencakup semua aktivitas manajemen risiko di setiap tingkat, mengelola risiko dengan efektif dan memastikan kelengkapan informasi risiko. Kemudian saat ini ISO 31000 telah diadopsi oleh lebih dari 70 negara dan dijadikan standar nasional. Nah, di ISO 31000 2018 ini merupakan salah satu dari lebih dari 21.000 standar nasional yang diterbitkan oleh ISO dan membahas mengenai manajemen risiko. Nah, kemudian di sini ada
prinsip manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018 berisi panduan mengenai karakteristik, nilai, serta tujuan manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai landasan dan pertimbangan dalam menentukan kerangka kerja. Kemudian di sini dijelaskan bahwa untuk ISO 31000-2018 ini terstruktur dan komprehensif, yang mana manajemen risiko memperoleh hasil yang konsisten sehingga dapat dibandingkan. Kustomisasi, yang mana kerangka kerja dan proses pada manajemen risiko disesuaikan dengan konteks organisasi. Kemudian inklusif, yaitu keterlibatan stakeholder untuk meningkatkan kesadaran pada stakeholder pada manajemen risiko. Dinamis, yaitu manajemen dapat mengidentifikasi risiko baru secara real time, menyediakan informasi terbaik, yaitu manajemen harus memberi informasi secara real time dan jelas bagi semua stakeholder. Kemudian faktor manusia dan budaya, yaitu faktor yang sangat berpengaruh dalam penerapan manajemen risiko. Perbaikan berkelanjutan, yaitu manajemen risiko perlu diperbaiki secara terus menerus. Kemudian sini adalah kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018, berisikan gambaran tata kelola manajemen risiko pada suatu organisasi. Kerangka manajemen risiko terdiri atas kepemimpinan dan komitmen, yang mana seluruh direksi dan dewan komisaris perlu menunjukkan komitmennya dalam menerapkan manajemen risiko. Kemudian integrasi, yaitu di mana manajemen risiko harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses yang ada pada organisasi, termasuk juga tujuan, tata kelola, hingga strategis manajemen risiko. Kemudian untuk tahapan perancangan, yang terdiri atas yaitu pemahaman konteks organisasi, komitmen dalam penerapan manajemen risiko, penetapan peran, wewenang, dan tanggung jawab, serta alokasi sumber daya. Kemudian tahapan implementasi, yaitu langkah penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Kemudian ada lagi evaluasi, yaitu mengukur kinerja manajemen risiko dan memastikan kesesuaiannya dengan konteks organisasi. Kemudian yang terakhir perbaikan, yaitu melakukan adaptasi manajemen risiko terhadap lingkungan dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap manajemen risiko. Kemudian proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018 terdiri atas beberapa tahapan, yaitu komunikasi, konsultasi, yang mana melibatkan stakeholder dalam memahami manajemen risiko dan mengambil keputusan. Kemudian penanganan risiko, yaitu menyeleksi dan mengimplementasikan alternatif dalam menghadapi risiko. Pemantauan dan pengajian, yaitu pemantauan dan mengaji manajemen risiko secara rutin. Pencatatan dan pelaporan, yaitu untuk mendokumentasikan dan melapor hasil manajemen risiko kepada stakeholder. Kemudian ini adalah penjelasan dari risiko sendiri. Risiko merupakan kumpulan hal yang mungkin akan terjadi atau kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin dapat mengancam organisasi dalam hal finansial. Menurut Bambang tahun 2019, pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Helix tahun 2000, Helix dari tahun 2004, yang menyatakan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya bahaya yang bersifat belum pasti. Lanjut ke prinsip manajemen risiko. Di sini dijelaskan lebih rinci terkait manajemen risiko, yaitu suatu pendekatan terhadap risiko dengan melakukan pengumuman, identifikasi, dan evaluasi risiko. Hal ini sesuai dengan pendapat Gerstner tahun 2001 yang mengatakan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian aktivitas perencanaan, penilaian, penanganan, dan pemantauan risiko. Kemudian ini untuk proses. Pada umumnya manajemen risiko terdiri atas beberapa proses.
Proses pertama adalah identifikasi resiko, kemudian selanjutnya pengukuran resiko, ketiga evaluasi risiko, dan yang terakhir yaitu mitigasi risiko. Dalam menerapkan manajemen risiko, berarti organisasi telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko berkontribusi pada penyampaian tujuan dan perbaikan kerja yang dapat didemonstrasikan dalam misalnya keselamatan dan kesehatan manusia, keamanan, kepatuhan pada hukum, keberterimaan, perlindungan lingkungan, mutu produk, manajemen proyek, dan lain-lain. Ini langsung saja kita ke kemudian ini untuk risk maturity atau maturitas resiko, yaitu merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko pada suatu organisasi dan sejauh mana suatu organisasi mampu memberi penanganan terhadap risiko. Kemudian di sini dengan adanya risk maturity model, maka suatu organisasi dapat mengukur maturitas manajemen risikonya yang digambarkan pada risk maturity level. Kemudian risk maturity level ini memiliki skala yaitu dari 1 sampai 345. Kemudian memiliki penamaan sedikit berbeda pada setiap literatur, sedangkan nilai dari risk maturity level berada pada angka 0 hingga 100 yang menggambarkan hasil evaluasi pada pematangan risiko perusahaan. Kemudian di sini ada contoh tabel tingkat kematangan manajemen risiko. Tingkat kematangan 1, level 1, penjelasan organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko risk. NAIF belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko. Kemudian level 2, organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko risk aware memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih silo. Kemudian level 3, organisasi yang risk defined telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan. Selain itu, manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko. Kemudian level 4, organisasi dengan status risk management telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh enterprise approach. Dalam mengembangkan manajemen risiko, organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko. Kemudian level 5, organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko risk optimized memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi. Kemudian ini ada objek dan subjek penelitian. Ini bisa dilakukan pada seluruh perusahaan yang ada di seluruh perusahaan menengah dan besar di Indonesia. Kemudian sumber data bisa diambil data primer, data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, kemudian data sekunder, dan data yang diperoleh secara tidak langsung. Kemudian untuk pengumpulan data di sini menggunakan metode kuesioner, studi literatur. Kemudian analisis data. Di sini ada identifikasi risk maturity dari tahapan awal perencanaan risk maturity. Kemudian ada identifikasi, perancangan, validasi. Kemudian yang kedua, tahapan kedua pengukuran dan analisis survei risk maturity level. Ada pengukuran, uji validitas, analisis risk maturity, dan yang terakhir pemberian usulan strategi. Kemudian untuk tahap-tahapan dalam melakukan
penelitian tadi, yaitu dilakukan mengidentifikasi masalah yang menjadi latar belakang dalam penelitian, kemudian dilakukan studi di literatur, kemudian melakukan proses pengolahan data dengan mengidentifikasi risiko 3D model. Ini untuk kesimpulannya, manajemen risiko adalah strategi penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Kemudian ISO 31000-2018 ini adalah standar internasional yang memberikan panduan komprehensif tentang manajemen risiko yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi di seluruh dunia. Nah, selain itu, pengukuran tingkat kematangan manajemen risiko yang dikenal sebagai risk maturity adalah metode penting dalam mengevaluasi praktik manajemen risiko. Dalam konteks manajemen risiko, standar ISO 31000-2018 adalah alat yang berharga yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif dengan penerapan prinsip-prinsip dan kerja yang disediakan oleh ISO 31000. Ini untuk referensinya. Sekian itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas individu essay saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.